Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda semuanya, anak-anak Bapak, siswa kelas 5A-3 Kota Padang. Jumpa lagi ya bersama Bapak Wandri dalam pembelajaran daring tematik terpadu. Ananda semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga Ananda dan juga Bapak selalu diberikan kesehatan dan juga nikmat keimanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita tetap semangat dalam menjalani rutinitas kehidupan kita. Ananda semuanya, menjelang proses pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin. Anda semua, pada pembelajaran kali ini Bapak sudah menyiapkan materi yang sangat menarik untuk Ananda pelajari. Tak sabarkan Ananda untuk menyaksikannya? Nah, jangan lupa ya subscribe, like, comment, and share YouTube Bapak. Selanjutnya, mari kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Anda semuanya, jangan lupa ya subscribe, like, and share YouTube Bapak agar lebih bermanfaat. Nah, sekarang kita masuk pada tema 5, ekosistem, subtema 1, komponen ekosistem, pembelajaran 1 dan 2, muatan bahasa Indonesia dan IPA. Tujuan pembelajaran yang pertama, dengan mencermati teks non-fiksi yang disajikan, Anda mampu menemukan pokok pikiran dan bacaan secara tepat. Yang kedua, dengan menyimak penjelasan dan mencermati teks bacaan, Anda mampu membuat pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan bacaan secara tepat. Yang ketiga, dengan membuat bagan, Anda mampu menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanan secara benar. Yang keempat, dengan melakukan pengamatan dan pengumpulan informasi, Anda mampu membuat teks non-fiksi tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya secara benar. Yang kelima, dengan mencermati teks non-fiksi yang disajikan, Anda mampu menemukan pokok pikiran dalam bacaan secara tepat. Yang keenam, dengan mencermati teks bacaan, Anda mampu membuat pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan bacaan secara tepat. Yang ketujuh, dengan menyimak informasi secara berkelompok atau menonton video, Anda mampu melengkapi bagan dengan klasifikasi hewan berdasarkan jenis makanannya secara benar. Yang kedelapan, dengan melakukan pengamatan dan pengumpulan informasi, Anda mampu membuat teks non-fiksi tentang hewan pilihannya dilihat dari jenis makanannya secara benar. Udin sangat gembira hari ini. Ia baru saja mendapatkan kiriman hadiah dari bibinya di kota. Sebuah buku pengetahuan bergambar. Ia pun tak sabar. Setelah terjadi percakapan di kelas, Udin ternyata memiliki buku bacaan tentang ekosistem. Semuanya silakan disimak ya. Ananda semuanya, pernahkah kamu mendengar teks non-fiksi? Nah, teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Teks non-fiksi dapat ditemukan dalam artikel, surat kabar, koran, ataupun majalah. Dalam teks non-fiksi, informasi-informasi yang memiliki keterkaitan satu sama lain secara beruntun, sesuai dengan kenyataan atau kejadian sebenarnya. Informasi tersebut disusun menjadi sebuah paragraf yang padu. Nah, bagaimana cara menggali informasi teks non-fiksi? Yang pertama, membaca teks dengan seksama. Artinya, teks harus dibaca dari awal sampai akhir. Tidak ada boleh yang tinggal agar tidak kehilangan informasi yang terdapat pada teks tersebut. Yang kedua, membuat dan menjawab pertanyaan berdasarkan teks yang dibaca. Maksudnya, teks non-fiksi tersebut kita buat pertanyaan lalu kita jawab sesuai dengan isi teks non-fiksi tersebut, pertanyaan dan jawaban yang kita buat. Nah, paham kan? Yang ketiga, menentukan ide pokok atau pikiran utama dari teks yang kita buat. Selanjutnya, perhatikan teks non-fiksi berikut, jenis makanan hewan. Informasi penting dari teks membuat dan menjawab pertanyaannya, contohnya pada paragraf 1, pertanyaan kita buat apa saja jenis makanan hewan, maka paragraf 1 tersebut benar-benar kita baca ya Ananda. Pertanyaannya, apa saja jenis makanan hewan?
Jawabannya ada pada paragraf 1 tersebut, yaitu jenis makanan hewan berupa tumbuhan dan hewan lain. Paragraf kedua lagi yang di tengah, kita buat pertanyaan, apa bagian tumbuhan yang sering dijadikan makanan oleh hewan? Nah, cara menjawabnya kita baca paragraf kedua itu. Nah, dapat dihasilkan jawabannya, bagian tumbuhan yang sering dijadikan makanan hewan adalah daun. Nah, selanjutnya paragraf ketiga ya Ananda, paragraf paling bawah kita baca ya. Pertanyaannya, apa makanan hewan selain tumbuhan? Kita baca lalu kita tentukan jawabannya. Beberapa hewan memakan hewan yang lebih kecil. Nah, itu jawaban atau informasi penting pada masing-masing paragraf, paragraf 1, paragraf 2, ataupun paragraf 3. Paham kan Ananda? Nah, selanjutnya perhatikan kembali teks non-fiksi berikut yang berjudul sama, jenis makanan hewan. Sekarang kita menentukan informasi penting dari teks dengan menentukan ide pokok. Nah, pada paragraf pertama, apa itu pikiran utama paragraf tersebut? Kita baca, kita amati, maka hasilnya jenis makanan hewan ada 2, yaitu berupa tumbuhan dan berupa hewan lain. Selanjutnya paragraf kedua yang ke tengah. Yang di tengah kita baca juga, kita amati. Maka pikiran utama pada paragraf kedua yaitu daun adalah bagian tumbuhan yang sering dijadikan makanan oleh hewan. Yang paragraf ketiga kita baca, kita amati. Lalu pikiran utama paragraf ketiga itu yaitu beberapa hewan memakan hewan yang lebih kecil. Nah, itulah pikiran utama pada masing-masing paragraf. Pikiran utama paragraf 1, pikiran utama paragraf 2, dan juga pokok pikiran utama paragraf 3. Anda semuanya silakan perhatikan gambar yang tertera. Di sana ada gambar alam dengan gambar hewan, ada juga pohon, sungai, matahari, awan. Perhatikan. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Makhluk hidup berinteraksi atau saling berhubungan dengan sesamanya maupun dengan lingkungan hidupnya. Hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya disebut dengan ekosistem. Selanjutnya jenis-jenis ekosistem. Ekosistem terbagi 2. Yang pertama ekosistem air. Nah, contohnya ekosistem air tawar yaitu seperti di sungai, beduk, bendungan. Mungkin ada di sana makhluk hidup berupa lumut, ada berupa ikan-ikan kecil ataupun amfibi yang hidup pada ekosistem air tawar. Selanjutnya ekosistem laut. Nah, kalau ini Anda semuanya mungkin sering melihat laut atau pergi ke pulau. Di sana terdapat terumbu karang, ikan-ikan kecil, pohon bakau yang saling ketergantungan hidup, yang saling memiliki hubungan timbal balik satu sama lainnya. Nah, itulah ekosistem laut. Nah, jangan ragu lagi ya Ananda semuanya. Selanjutnya ekosistem darat terbagi atas 4. Yang pertama ekosistem hutan hujan. Nah, ekosistem hutan hujan ini mungkin terdapat di hutan yang sangat lebat atau hutan pedalaman seperti di Kalimantan ataupun hutan Papua ataupun di Sumatera. Ada juga lah ya hutan yang hujan yang sangat lebat dipenuhi dengan pepohonan yang rindang dan juga pepohonan yang sangat subur. Nah, contohnya hutan hujan Amazon yang terdapat di negara Brazil ataupun hutan-hutan terdapat di Amerika yang sangat lebat, intensitas hujannya sangat tinggi. Selanjutnya, ekosistem padang rumput. Contohnya, ekosistem padang rumput ini terdapat di negara seperti negara Afrika Selatan atau negara Afrika lainnya yang memiliki padang rumput yang luas. Di sana terdapat seperti jerapah, zebra, rusa yang saling makan atau saling berhubungan ataupun saling memiliki ketergantungan hidup. Contohnya di sana juga ada belalang yang memakan rumput. Nah, ekosistem padang rumput ini sangat luas biasanya. Contohnya di Afrika tadi. Kalau di Indonesia terletak contohnya di Sumba, Nusa Tenggara Timur yang juga memiliki padang rumput yang sangat luas. Ada juga terdapat di Kerinci, itu memiliki padang rumput yang sangat indah dan luas ya Ananda. Mungkin Anda bisa besok pergi jalan-jalan ke sana.
Selanjutnya, ekosistem gurun ini terdapat pada negara-negara yang memiliki gurun seperti di Arab sana, negara Asia bagian atas yang memiliki gurun, contohnya gurun Sahara, gurun Gobi. Ekosistem gurun ini ciri-cirinya memiliki udara atau suhu yang sangat panas ya Ananda semuanya, karena umumnya padang pasir. Paham ya Ananda? Selanjutnya, ekosistem tundra. Ini terdapat contohnya di kutub yang suhunya dingin, contohnya kutub utara ataupun kutub selatan ya, paham? Selanjutnya, komponen ekosistem apa saja? Yang pertama, komponen biotik atau makhluk hidup. Contohnya ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan. Selanjutnya, komponen abiotik. Maksudnya adalah benda yang tak hidup. Contohnya seperti tanah, udara, air, cahaya matahari. Nah, paham kan Anda semuanya komponen biotik itu makhluk hidup, komponen abiotik itu adalah benda yang tak hidup. Nah, paham kan? Nah, coba Anda perhatikan ekosistem air tawar pada gambar yang Bapak sajikan. Coba sebutkan komponen biotik dan abiotik pada ekosistem di samping. Nah, lihat semuanya pemandangan yang ada. Nah, biotik contohnya seperti pohon, rumput, jamur, kerbau, burung, kura-kura, katak, ikan, dan kepiting yang semuanya termasuk jenis makhluk hidup ya Ananda. Selanjutnya, abiotik seperti sinar matahari, udara, air, tanah, dan batu. Nah, Ananda semuanya paham ya? Perhatikan kembali gambarnya. Dalam kehidupan, hewan membutuhkan makanan. Hewan tidak dapat membuat makanannya sendiri. Oleh karena itu, hewan memerlukan makhluk hidup lain untuk dijadikan sumber makanan. Setiap hewan mempunyai jenis makanan yang berbeda-beda. Jenis makanan hewan ada dua. Yang pertama, tumbuhan. Bagian tumbuhan yang dimakan hewan adalah daunnya, buahnya, bunga, dan biji-bijian. Contohnya kambing yang memakan rumput, sapi yang memakan rumput, ataupun monyet yang memakan buah apel contohnya. Kemudian hewan lain. Nah, hewan kecil akan menjadikan makanan bagi hewan yang berukuran lebih besar. Contohnya ada itu tokek yang memakan serangga seperti nyamuk. Kemudian seperti cicak yang memakan nyamuk. Nah, kalau ini bunglon yang memakan jenis serangga seperti nyamuk juga, ataupun serangga yang kecil yang bisa dimakannya. Setiap hewan memakan makanan yang berbeda-beda. Nah, berdasarkan makanannya, hewan dikelompokkan menjadi 3 jenis loh. Anda semuanya silahkan simak ya. Nah, pengelompokan hewan berdasarkan makanannya ada 3. Yang pertama kita bahas herbivora. Herbivora ini pemakan tumbuhan. Ciri-cirinya, susunan gigi terdiri atas gigi seri dan geraham yang lebar dan kuat. Nah, perhatikan gambarnya, contohnya di sini ada gerahamnya, ada giginya. Selanjutnya, karnivora, pemakan daging. Nah, ciri-cirinya memiliki gigi seri, taring dan geraham atau paruh yang tajam yang digunakan untuk mencabik makanan dan juga membuat makanan lebih mudah dikunyah karena gigi seri dan taringnya itu tajam, jadi lebih mudah dia untuk memakannya. Selanjutnya, omnivora, pemakan tumbuhan dan hewan. Ini campur ya Ananda. Ciri-cirinya memiliki gigi seri, taring, dan geraham. Silahkan perhatikan gambarnya, nampak pada gambar. Jadi ada 3 ya Ananda. Herbivora itu pemakan tumbuhan, karnivora itu pemakan daging, omnivora itu pemakan tumbuhan dan hewan. Ciri-cirinya ada pada masing-masing gerahamnya, giginya, ataupun taringnya ya. Selanjutnya, contoh hewannya, perhatikan gambarnya ya Ananda. Contoh hewan herbivora seperti jerapah, gajah, ataupun kambing. Sangat banyak contoh yang bisa Anda temukan secara langsung maupun melihat di TV. Selanjutnya, contoh hewan karnivora seperti harimau, buaya, ataupun singa. Nah, contoh hewan karnivora ini bisa juga Anda lihat di kebun binatang contohnya, ataupun di TV. Selanjutnya, contoh hewan omnivora seperti tikus, ayam, ataupun beruang madu. Nah,
Anda semuanya bisa perhatikan semua contoh-contoh hewan ini, baik itu secara langsung maupun melihatnya di TV. Nah, Anda semuanya, bagaimana materi yang Bapak sajikan? Cukup menarik kan? Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Sebelumnya, Bapak, jika ada kesalahan dalam menyampaikan materi pembelajaran atau dalam melayani Anda semuanya dalam pembelajaran selama Bapak mengajar Anda, mohon maaf ya atas kesalahan Bapak. Bapak sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.